Halo, assalamualaikum. Eagle rilis TWS baru dengan bentuk lama. Seingat saya, ini looks-nya sama persis dengan Energy Buds yang rilis tahun lalu ya, dengan tambahan Pro kecil di ujungnya tuh. Masih dengan fin karet kecil untuk fitting ekstra, masih dengan bentuk tak bertangkai dan finishing glossy, masih konsisten pakai Qualcomm chip dan juga support aptX, serta masih kental dengan bass yang menentum. Dan masih di bawah 400.000 loh guys. Pro-nya di mana? Mungkin dengan hadirnya gaming mode ya kali ini. Chipnya updated dari QCC 3020 ke QCC 3040. Kemudian Bluetooth-nya upgrade dari 5.0 ke 5.2. Meski tetap compact, namun charging case-nya naik dari 420 ke 470 mAh. Sehingga Eagle mengklaim battery life-nya mencapai 8 plus 24 jam. Dengan driver sebesar 6 mm, berat masing-masing buds-nya hanya 4,6 gram saja. Earphone ini juga support kodek SBC dan AAC selain aptX tadi. Karakter suaranya masih konsisten khas Eagle, dimana bassnya boomy banget, serasa telinga penuh oleh bass ya, yang siap memijat-mijat telinga kita sampai merem-melek. Lebay ya. Punch-nya juga lumayan dengan ekor bass yang agak melebar, ya tidak terlalu bulat dan empuk ya rasanya. Entah kenapa, belakangan ini telinga saya lebih sensitif, jadi kalau dengerin full di 100% malah terlalu tajam. Atau memang powernya Energy Buds Pro ini kuat kali ya. Untuk mid, vokal jelas muncul gaung ya, yang agak bikin mengambang suaranya. Maklum, karakter Eagle selalu dominan di bass seperti ini. Masih bisa dinikmati sih, cuma ya ada bassnya aja, jadi tak terlalu clear gitu ya si vokalnya ini. Untuk high, treble lagi-lagi terdistorsi oleh bassnya. Petikan gitar akustik terdengar sedikit menggema, ya mungkin karena memang earphone ini ditune buat bass head ya. Untungnya, virtualisasi terdengar dengan sangat jelas, perpindahan arah suara kiri dan kanan sangat terasa. Suara jauh dan dekat masih jelas berbeda, meski efek gaungnya agak sedikit mengaburkan. Dan stagingnya buat saya agak membingungkan. Mirip virtualisasinya tadi, bassnya agak over membuat stagingnya yang cukup luas jadi penuh gaung. Separasi instrumen cukup jelas terasa meski lagi-lagi masih terasa dominan ya suara bassnya. Seperti biasa, Eagle ini memang buat bass head sih. Mungkin memang karena karakternya ini dipertahankan buat memenuhi demand dari segmen pasar yang disasar oleh Eagle. Kalau kamu bass head sih, ini udah cocok banget. Tapi kalau kamu cari clarity, mungkin bisa skip dulu kali ya. Lanjut untuk delay saat nonton video, di normal mode pun sudah sinkron. Jadi rasanya kita nggak butuh buat nyalain gaming mode-nya pas nonton video mah. Di waktu gaming, di mode normal, saat main PUBG Mobile, ekor langkah cukup sedikit antara 1-2 langkah saja. Dengan suara tembakan single shot yang juga saya rasa on point. Kita nyalakan gaming mode dan ekor langkah nyaris tak ada atau maksimal 1 langkah saja. Nampaknya memang chip QCC 3040 ini mantap punya. Dengan syarat smartphone yang kamu gunakan support aptX juga. Suara gameplay juga clear terdengar meski arah langkah masih perlu rada nebak-nebak ya. So buat saya ini oke juga buat gaming, dimana bassnya menentum banget sehingga membuat gaming terasa makin hidup. Oh ya, buat informasi semua pengujian untuk earphone ini saya gunakan smartphone Oppo Reno 5 5G ya. Ini support aptX soalnya. Untuk kontrolnya cukup lengkap, di mana tap 1 kali kiri atau kanan sama saja untuk play atau pause. Kemudian tap 2 kali untuk atur volume, kiri dan kanan beda ya, naik dan turun. Kemudian tap and hold, kiri buat previous, kanan buat next track. Kemudian tap 3 kali di kanan buat toggle gaming mode-nya. Tap 3 kali di kiri itu buat nyalain voice assistant. Dan untuk fittingnya, ini bisa dibilang sangat nyaman melekat di telinga, dimana fin-nya jadi pelekat ekstra ya. Dengan absennya ANC, perlu dinotis bahwa isolasinya masih belum terlalu ketat. Build quality menurut saya oke, sesuai sama harganya, sementara desainnya cukup keren. Semoga abis ini Eagle bikin TWS bertangkai ya. Karena saya suka yang bertangkai, dimana biasanya mikrofon lebih dekat lagi ke mulut. Nilai plus buat saya adalah pemilihan hardware-nya, di mana ini sudah support aptX dan juga delay minim, plus masih ada gaming mode juga. Casingnya yang compact juga enak dibawa-bawa, buat level harganya susah cari kurangnya apa ya. Kalau karakternya yang dominan ke bass, itu balik lagi ke selera masing-masing sih, dan apakah karakter suara seperti ini yang kamu cari atau tidak. Asal tahu saja, ada kok TWS earphone dengan chipset yang sama, fitur yang mirip, dan karakter yang juga ngebass dijual di atas 800.000. Meski memang yang itu bertangkai dan mic-nya juga bagus.
So, Eagle Energy Buds Pro ini menurut saya valuable banget meskipun kita tidak bisa berharap banyak bahwa di level harga segini Eagle bisa menambahkan mode ANC ataupun juga ambience mode ya. Jadi mari kita tes dulu kualitas mikrofonnya sekaligus closing video kali ini. Ya, ini perekaman audio menggunakan mikrofon Eagle Energy Buds Pro. Silakan di komen ya, apakah gainnya cukup segini? Karena saya lihat di aplikasi Audacity di laptop saya yang dipakai buat merekam audio ini, gainnya cukup, kadang malah rada-rada spike ya. Dan juga silakan di komen, apakah kualitas audionya cukup proper buat video call atau meeting online, atau jelek, atau malah bagus banget, bisa dipakai konten. Komen ya. Ini adalah Eagle Energy Buds Pro yang dijual di harga Rp399.000. Mulai hari ini sudah tersedia di Tokopedia-nya Eagle. Dan kita tutup video kali ini. Jangan lupa bersyukur buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.